Halo guys, kembali lagi bersama gua David sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Up yang dirilis pada tahun 2009. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Carl Fredricksen adalah seorang anak yang bermimpi ingin menjadi penjelajah dunia. Di sana ia sedang melihat film dokumenter idolanya yang bernama Carlos Mans, seorang penjelajah yang berhasil sampai di Paradise Fall, yaitu suatu tempat tanah yang hilang di Amerika Selatan. Charles kemudian pulang membawa kerangka monster dari Paradise Fall dengan menggunakan balon Zeppelin bersama anjing-anjing kesayangannya. Tetapi para ilmuwan menuduhnya berbohong dan Charles dicopot dari keanggotaan penjelajahnya. Kemudian Charles pun berjanji akan kembali ke tanah yang hilang dan tidak akan pulang sampai bisa menemukan monster tersebut hidup-hidup. Di dalam sebuah rumah tua dan rusak, Fredricksen bertemu dengan seorang cewek yang bernama Ellie, yang ternyata juga mengidolakan Charles. Mereka pun membuat klub penjelajah yang beranggotakan mereka berdua saja. Fredricksen lalu mendapatkan sebuah rencana klub dari Ellie. Malam harinya, Ellie pergi mendatangi kamar Fredricksen dan menunjukkan buku petualangannya. Dia bermimpi bisa tinggal di atas Paradise Fall dan Ellie memaksa Fredricksen untuk membawa dirinya ke sana. Singkat cerita, akhirnya Fredricksen dan Ellie yang sudah besar pun menikah. Rumah tua dan rusak itu mereka beli dan diperbaiki bersama. Fredricksen dan Ellie menjalani hari-hari mereka dengan penuh kesederhanaan dan kebahagiaan. Hingga suatu hari, Ellie yang hamil mengalami keguguran. Melihat hal itu, Fredricksen menghibur Ellie dan mengingatkannya akan mimpi mereka berdua. Mereka pun menabung untuk pergi ke Paradise Fall. Tapi kenyataannya, tabungan itu selalu terpakai lagi untuk kebutuhan hidup mereka. Hari demi hari pun mereka lalui. Tanpa mereka sadari, mereka pun sudah tua dan mulai melupakan impian mereka. Namun Fredricksen tiba-tiba teringat dan langsung membeli tiket pesawat, meskipun hanya pergi ke Venezuela. Namun tiba-tiba Ellie jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sekarang Fredricksen hidup sebatang kara. Karena sudah tua, dia harus pakai tongkat dan alat bantu pendengar. Namun Fredricksen tetap memakai rencana klub penjelajah pemberian Ellie. Setelah itu kegiatan Fredricksen setiap harinya hanya di rumah. Terlihat Fredricksen mempertahankan rumahnya meskipun di sekitarnya sudah ada gedung-gedung tinggi. Berkali-kali rumah Fredricksen ditawar dengan harga yang tinggi, tapi dia selalu menolaknya. Hingga suatu hari datanglah seorang anak bernama Russell dari grup penjelajah hutan. Ia memiliki tugas terakhir untuk membantu orang tua. Kemudian Fredricksen pun berbohong jika ada burung liar dengan mata besar yang sedang merusak tamannya. Russell yang masih kecil pun percaya pada Fredricksen. Kemudian suatu hari, Fredricksen marah ketika kotak suratnya tidak sengaja ditabrak traktor. Karena dia nggak merasakan, rumah Fredricksen akhirnya akan digusur dan dia akan dimasukkan ke panti jompo. Awalnya Fredricksen sudah pasrah, sampai akhirnya dia menemukan buku petualangan milik Ellie. Ia kemudian berniat akan menepati janjinya pada Ellie. Keesokan paginya, petugas panti jompo datang menjemputnya. Namun yang terjadi, Fredricksen malah membawa rumahnya pergi dengan menggunakan banyak balon, hingga akhirnya ia terbang bersama rumahnya. Ia menggunakan penggiling kopi untuk kemudi terbang dan tirai rumah sebagai sayap. Ketika Fredricksen sudah di atas awan, akan tetapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya, yang ternyata itu adalah Russell.
Ketika rumah mereka semakin tinggi, cuaca buruk pun terjadi. Mereka terjebak di badai petir awan cumulonimbus. Fredrickson berusaha sekuat tenaga mengendalikan rumahnya, namun karena anginnya sangat kencang, rumah itu terombang-ambing dan membuat isi rumah berantakan. Dan entah bagaimana yang terjadi, saat Fredrickson terbangun dari tidurnya, tanpa disangka-sangka, ternyata Russell sudah menyetir rumah tersebut dengan bantuan GPS. Russell juga bilang bahwa mereka sudah sampai di Amerika Selatan. Fredrickson yang tidak percaya lalu memutus beberapa balon agar bisa turun ke bawah. Namun saat rumah itu semakin turun, mereka malah terlempar keluar. Dan rumah itu terus terbang. Hal itu membuat Fredrickson menahan tali yang terkait ke rumah itu, dan Russell yang menahan kaki Fredrickson. Saat awan dan kabut tebal sudah hilang, Fredrickson akhirnya melihat Paradise Fall yang ada di ujung daratan tersebut. Karena mereka berdua tidak bisa memanjat ke atas rumah, terpaksa mereka harus jalan kaki sambil menunggu gas helium di dalam balon bocor. Mungkin sekitar 3 hari lagi. Di tempat lain, kawanan anjing mengejar makhluk misterius itu. Namun karena bunyi dengung dari alat bantu dengar Fredrickson, anjing-anjing itu pun terganggu dan makhluk itu pun terselamatkan. Kemudian terlihat Russell sakit perut. Setelah buang air besar, lalu ia melihat jejak burung yang sangat besar. Bahkan burung tersebut memakan coklat miliknya. Russell yang mendekati ke arah burung tersebut akhirnya menemukan burung besar itu. Fredrickson yang melihatnya pun kaget. Tapi burung itu ternyata sangat baik dan sangat menyukai Russell. Russell lalu memberi nama burung peliharaan barunya ini bernama Kevin. Tetapi Fredrickson tidak mengizinkan Russell untuk memelihara Kevin dan malah mengusirnya. Namun diam-diam, Russell terus memancing Kevin dengan makanan favoritnya yaitu coklat. Tak lama kemudian mereka mendengar suara seseorang. Tapi ternyata itu adalah seekor anjing yang bernama Duck. Duck bisa berbicara melalui kalung canggih yang dibuat oleh tuannya. Dan ia sedang ditugaskan tuannya untuk menangkap burung besar alias Kevin. Tapi lucunya, Duck malah memohon-mohon pada Kevin agar bisa membawanya ke markas. Sementara itu, di tempat lain, 3 anjing pemburu yaitu Beta, Delta, dan pemimpinnya Alpha menemukan jejak Kevin. Fredrickson merasa terganggu dengan kehadiran Kevin dan Duck yang terus berkelahi. Dengan melempar bola dan coklat, Fredrickson berharap bisa lolos dari pandangan mereka. Tapi tak semudah itu, karena akhirnya mereka berhasil kembali pada Fredrickson. Pada malam harinya, Fredrickson dan Russell terlihat sedang ngobrol. Ternyata di sini bukan hanya Fredrickson saja yang merasa kesepian dalam hidupnya, karena Russell juga merasakan hal yang sama. Ia tidak tahu di mana orang tuanya berada. Russell pun meminta Fredrickson untuk menghilangkan hatinya atau berjanji untuk membawa Kevin. Kata-kata Russell ini sama persis yang diucapkan Ellie istrinya. Keesokan paginya, gas helium di dalam balon mulai habis. Mereka pun harus segera pergi ke Paradise Fall. Tapi Kelvin tidak bisa ikut karena dia harus menemui bayi-bayinya di tempat yang berlawanan arah. Namun tiba-tiba Alpha, Beta, dan Delta datang dan bertanya kepada Duck, di mana burung itu. Bahkan mereka memaksa Fredrickson dan Russell untuk ke markas tuannya, yang membuat Paradise Fall semakin menjauh. Saat mereka dikepung oleh para pasukan anjing, keluarlah tuan mereka yang ternyata adalah Charles Mans.
Charles lalu mengundang mereka untuk makan dan mengatakan kepada para anjingnya bahwa mereka berdua bukanlah penyusup. Betapa senangnya Fredricksen saat diundang masuk ke balon Zeppelin mewah milik idolanya. Tapi Duck yang gagal menjalankan misinya akhirnya dihukum oleh Alpha dengan memakaikannya kerucut anjing. Sementara di dalam kediaman Charles, terdapat museum antik dengan berbagai kerangka hewan langka di dalamnya. Charles pun membetulkan kabel suara milik Alpha. Makan malam sudah disiapkan. Charles lalu menceritakan bahwa selama bertahun-tahun dia menghabiskan sisa hidupnya untuk mencari burung raksasa agar dia bisa kembali pulang dan membersihkan nama baiknya. Tetapi tanpa sengaja Russell malah keceplosan, bilang kalau kerangka itu mirip dengan Kevin, hewan peliharaannya yang sangat menyukai coklat. I gave her some of my chocolate. Hal itu membuat Fredricksen terancam. Ketika Charles lengah karena melihat Kevin yang ternyata ada di atas rumah, mereka berdua langsung kabur dari sana. Duck dan Kevin pun membantu mereka dari kejaran komplotan anjing-anjing milik Charles. Mereka berempat akhirnya berhasil selamat. Meskipun kaki Kevin harus terluka karena gigitan Alpha, Russell pun lalu mengobatinya. Dan karena itu, mereka harus mengantarkan Kevin ke sarangnya. Charles yang tahu Duck pengkhianat langsung melacak kalung milik Duck. Saat Kevin berhasil sampai di sarangnya, Charles mengalihkan perhatian Fredricksen dengan membakar rumahnya, sehingga banyak balon yang meletus. Kevin pun berhasil ditangkap. Kemudian Fredricksen marah karena Russell dan Duck sudah menghambat tujuannya. Tapi di sana juga Russell malah ikutan kecewa karena Fredricksen membiarkan Kevin pergi begitu saja. I don't want this anymore. Dengan susah payah Fredricksen sampai di tempat impian istrinya di Paradise Falls. Janji sudah ditepati. Fredricksen baru tahu ada banyak foto-foto perjalanan hidup mereka berdua di buku petualangan milik Ellie. Ternyata di akhir buku ada foto mereka berdua dengan tulisan, "Terima kasih atas petualangannya. Sekarang waktunya membuat petualangan baru." Fredricksen lalu menghibur Russell yang kecewa. Russell malah pergi terbang menggunakan balon untuk menyelamatkan Kevin. Fredricksen kemudian membuang semua barang-barang agar rumahnya bisa terbang kembali dan menyusul Russell. Terlihat hanya kursi kesayangan mereka berdua yang ditata oleh Fredricksen. Fredricksen pun merasa senang ketika melihat Duck kembali. Sementara Russell akhirnya berhasil masuk ke Zeppelin dengan beberapa balon dan alat peniup daun. Tapi sayangnya para anjing menemukannya dan Russell pun dikurung. Charles tahu betul jika Fredricksen pasti akan segera menyusul. Tanpa pikir panjang, Russell lalu dijatuhkan dari Zeppelin. Tetapi untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh Fredricksen. Kemudian Fredricksen tidak memperbolehkan Russell ikut. Akhirnya Fredricksen dan Duck menyelinap masuk melewati ventilasi. Dan Kevin pun ditemukan. Karena banyaknya anjing penjaga, Fredricksen mengalihkan perhatian mereka dengan melemparkan bola tenis di alat bantu jalannya. Russell yang mencoba melepaskan diri dari ikatan malah terjatuh dari rumah. Charles selalu mengerahkan 3 pesawat tempur anjing untuk menyerang Russell. Di lain tempat, Duck dikejar oleh komplotan anjing, dan Fredricksen bertarung dengan Charles. Ketika Duck tanpa sengaja, Duck menggerakkan tuas Zeppelin. Fredricksen dan Kevin kabur lewat tangga dari luar, karena Duck sudah berhasil mempermalukan Alpha dengan menjebaknya menggunakan kerucut anjing, dan merusak kembali alat suaranya. Sekarang Ducklah yang menjadi pemimpin baru mereka. Yes, Alpha. Alpha, he is. Sementara di tempat lain, Russell berhasil menaiki selang air dan para anjing pun berhasil dia tipu.
Ketika mereka berempat akan kabur, Charles menembaki balon-balonnya, dan dengan cepat, Freddyson menarik selang air agar rumah mereka tidak jatuh. Charles pun mencoba mendobrak pintu rumah. Tapi ketika selang air itu akan hancur, Freddyson memancing Kevin dengan coklat favoritnya. Hal itu membuat Kevin menerobos keluar bersama Russell dan Doug. Sementara Charles yang mau mengejarnya malah terjatuh ke bawah. Oh, I am ready to not. Mereka semua akhirnya berhasil selamat. Kevin berhasil kembali ke sarangnya dan bertemu dengan bayi-bayinya. Tapi sedihnya mereka harus berpisah dengan Kevin. Freddyson, Russell, dan komplotan anjing kembali pulang dengan menggunakan balon Zeppelin. Russell pun berhasil mendapatkan lencana membantu orang tua yang dipasang langsung oleh Freddyson. Terlihat lencana yang diberikan adalah lencana kebanggaan milik Ellie. Kemudian terlihat Freddyson, Russell, dan Doug duduk bersama sambil makan es krim dan menghitung mobil-mobil yang lewat, persis seperti kenangan Russell dengan ayahnya dulu. Terlihat juga balon Zeppelin yang ada di atas mereka dan rumah Freddyson bersama Ellie yang jatuh tepat di atas Paradise Fall. Di akhir film terlihat buku petualangan baru Freddyson yang berisi tentang petualangannya bersama Russell dan Doug. Dari film ini kita belajar untuk terus berjuang mengejar mimpi dan jangan terus terjebak dengan masa lalu, tetapi kita harus terus melangkah, menjalani petualangan yang baru. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Terima kasih telah menonton alur film ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.